Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita bahas tentang part 3 atau part terakhir tentang bagaimana cara kita menghindari loss. Ya, di saat orang-orang lain itu berpikir bagaimana cara mendapatkan profit, percaya sama saya, cara menghindari loss itu 10 kali lipat lebih penting daripada kalian memikirkan bagaimana cara profit secara maksimal. Karena apa? Sesuatu yang ada di dalam dunia cryptocurrency adalah profit itu tidak pasti, loss itu sesuatu yang pasti. Oke? Masih ada yang nanya juga tentang Cerberus, Bang, itu misalkan profit 50% itu per open posisi apa dari margin? Dari open posisi ya. Ya gitu. Oh, berarti kan banyak banget. Iya, kalau lagi banyak ya banyak. Kalau misalkan kayak bulan kemarin banyak. Kalau bulan sekarang lihat nih, ada 2 hari atau 3 hari yang bolong ya. Trading itu nggak selamanya manis. Seperti tanggal 8 cuma profit 6%, 6, 7, enggak 4, enggak. Tanggal 5 profit 8%, tanggal 3 profit 14%, begitu seterusnya ya. Jadi nggak selamanya trading itu akan mulus ya. Tidak loss saja udah syukur, alhamdulillah. Oke, di dalam tahap terakhir ini coba kita cek, hati-hati juga, Crypto Fear and Greed Index ini masih minus 31,03% ya. Untuk Bitcoin Dominance ini naik ya, naik. Kemungkinan ini akan turun lagi bisa-bisa ya guys ya, turun lagi. Tapi kayaknya udah deep sini ya, kayaknya udah deep. Bakalan back to 60.000 sih kayaknya ya. Bakalan back to 60.000 sampai ke 65.000. Feeling saya bakal back ke 65.000 sih. Ini kayak di terakhir aja. Oke, lanjut terhadap bagaimana cara menghindari loss. Jika kalian sudah nonton video part 1 dan part 2, kalian akan berpikir, oh ternyata seperti itu cara menghindari loss di dalam mode split ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menghindari loss atau bagaimana tekniknya untuk menghindari loss seperti halnya di dalam mode split? Nah, kita sekarang bicara tentang mode averagingnya, oke? Tapi cukup mengecewakan nih kalau kalian tanya nih ya, Bang, bagaimana caranya untuk menghindari loss di dalam mode averaging? Jawabannya adalah tidak ada. Sekali lagi jawabannya adalah tidak ada. Mode averaging adalah mode di mana pada saat kita open posisi pertama, setelah itu terjadi floating loss, kita open posisi kedua, maka order pertama dan order kedua itu akan menyatu ya guys. Ya. Lalu kita open posisi lagi akan menyatu lagi. Lalu kita open posisi lagi akan menyatu lagi. Oke, seperti itu. Sekalipun kecuali kita open posisi berlawanan, cuma bisa open posisi long dan open posisi short, oke? Tapi jangan sekali-sekali mengaktifkan mode HEDG. Serius, HEDG itu adalah berada di dalam level yang berbeda. Kalian tidak semerta-merta gini ya, bahasa kasarnya lu goblok kalau bilang bahwasanya HEDG itu sama aja seperti mode split, open posisi short dan open posisi long. Itu salah guys ya. Mode HEDG apalagi mode cross itu berada di level yang berbeda. Mungkin akan dibuat 2-3 video khusus untuk mempelajari mode HEDG. Kalau nggak, kalian akan seperti orang ini ya, modalnya 3 miliar pakai mode HEDG. Dia nggak tahu mode HEDG itu apa. Dikira mode HEDG itu sama seperti open posisi yang berlawanan selayaknya di dalam mode split ya. Market mode split seperti BingX, Fidex, OKX, mode Cerberus itu memang
memang benar kalau kita open posisi long dan open posisi short itu memang berbeda gitu. Pada saat kita open posisi long, kita close ya longnya yang ke close, shortnya nggak kenapa-napa. Nah kalau mode HG itu satu sama lain berkaitan, oke? Jadi jangan sekali-sekali pakai mode HG kalau kalian tidak paham apa itu definisi HG yang sebenarnya. Oke, balik lagi ke dalam materinya. Mode averaging itu adalah mode di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi bukan berarti kita tidak bisa mempunyai cara untuk menghindari lossnya. Oke, yang pertama kalian harus paham bahwasanya mode averaging itu open posisinya akan diambil rata-rata. Contohnya bagaimana bang? Contohnya ya, open posisi pertama, ini kelebihannya mode averaging. Karena apa? Kalian harus tahu kelebihan mode averaging supaya kalian bisa paham dan memilih market mana yang ada di dalam hati kalian. Karena hidup itu adalah pilihan. Antara kalian memilih market mode average atau mode averaging ya, atau kalian memilih mode market yang split, itu terserah kalian. Saya hanya menjelaskan perbedaan mode split dan mode average-nya. Kira-kira lebih pantas mana, lebih cocok mana, dan lebih enak mana sesuai dengan hati kalian. Masing-masing pilihan orang itu saya tidak benar atau salahkan. Karena apa? Masing-masing mempunyai pemikiran diri sendiri, masing-masing mempunyai cara terbaik, dan dia yang paling memahami diri dia sendiri dan modalnya tentunya ya. Ini contoh, untuk memahami yang open ini rata-rata adalah open posisinya itu adalah bertambah ya. Untuk liquidnya itu biasanya berkurang. Contoh, ini kita taruh lah ya, liquid itu atau margin call ya, margin call. Margin call itu kalau yang nggak ngerti loss ya. Untuk open posisi pertama, misalkan kalian open posisi $1.000 ya, $1.000. Margin callnya misalkan, kita ulang ya, kita open posisi $1.000 ya, di harga 10.000 ya, $10.000. Oke, di harga $10.000. Ini misalkan aja ya. Margin call-nya di harga $9.000 ya. Berarti menggunakan leverage 10 ini. Nah, kalau di dalam mode split kita open posisi kedua, ini tidak ada hubungannya dengan open posisi pertama. Kita bisa mengatur harga open posisi, margin call dan leverage yang berbeda-beda sesuai dengan harga open posisi kita. Nah, tiba-tiba nih ya, harga ini floating loss sebesar 9.500 ya. Kita open posisi long ceritanya ya. Kita open posisi long ya. Kita open posisi long di harga $9.500. Otomatis open posisi pertama ini kan floating loss 50%. Nah, yang terjadi ini margin call-nya akan lebih lama lagi ya. Kalau kita open posisi dengan $1.000 yang sama, margin call-nya akan berubah menjadi 8.500-an atau kurang lebih seperti itu dengan leverage yang sama ya. Leverage-nya tidak bisa diubah. Oke? Kalian harus memahami sifat dari mode averaging itu sendiri ya. Left tidak bisa diubah di OP yang berbeda. Nah, enaknya kalau kalian memakai mode averaging ya, di kelebihan ketiga itu adalah batasan liquid terus bisa turun. Ya, terus bisa turun batasan liquidnya. Jadi kalau kalian open posisi pertama liquidnya $9.000, open posisi kedua $8.500, open posisi ketiga nanti liquidnya makin nurun ya. Jadi seolah-olah di averagingkan, dirata-ratakan antara margin call-nya dengan harga open posisi. Dari tiga kelebihan ini kalian bisa lakukan atau kalian bisa memahami keadaan market itu seperti apa. Oke? Setelah kalian memahami tiga hal ini ya, open posisi ini diambil rata-rata, leverage tidak bisa diubah dengan open posisi yang berbeda. Terus yang nomor tiga, batasan liquid terus bisa turun. Menurut saya ini yang paling berpengaruh. Alasan saya, kalau kalian nanya, "Bang, kenapa sih lu kok selalu make misalkan suka dengan mode average?" Ini alasan saya satu-satunya ya. Batasan liquid turun terus ya. Pada saat kita open posisi lagi baik long ya, kecuali open posisi yang berbeda ya. Misalkan kita open posisi pertama liquidnya sekian, open posisi kedua liquidnya sekian. Terus turun supaya apa? Menghindari loss. Oke. Nah, sekarang setelah kalian memahami tiga hal ini, kalian harus memahami tekniknya. Teknik yang pertama apa? Ya. Gunakan modal 5%. Apalagi kalian pemula, oke? Bahkan seorang Andi Firmansyah pun sepertinya sering saya memakai modal 5%. Maksudnya modal 5% itu bagaimana, Bang? Modal 5% itu adalah misalkan kita punya uang $1.000, yang saya pakai itu biasanya $50. Kenapa? Mode average sekali lagi tidak bisa split. Kalau saya tiba-tiba floating loss, misalkan salah open posisi, apalagi kalian pemula, itu bisa enak seolah-olah
money manajemennya 10%. Kalau kita memakai hukum money management 10%, maka kita akan open posisikan 5%. Kalau kita memakai hukum money management 20%, maka yang kita open posisikan untuk awal, open posisi awal itu adalah 10%. Alias kita kurangi 50% ya, gunakan 50%. Jadi ini misalkan hukumnya 10%, kita modalnya ini 5%. Kalau floating loss, tiba-tiba floating loss 10% ya. Nomor 2 ini ya. Kalau floating loss 10%, boleh ditambah lagi. Nah, jadi seolah-olah kita tidak terlalu rugi untuk membuka open posisi yang di awal tadi. Kalau kita buka 10% tiba-tiba dalam satu kali open posisi, itu akan merugikan kita. Karena apa? Mode averaging tidak bisa split ya. Jadi otomatis lebih untung kita buka open posisi 2 kali di harga yang berbeda pada saat floating loss 20%. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk open posisi awal ya. Open posisi 1 gitu kan. Untuk open posisi keduanya ini berbeda guys. Money manajemennya ya. Untuk open posisi kedua ini tunggu sampai floating loss ya. Tunggu sampai floating loss 30%. Tunggu floating loss 30%, barulah kalian open posisi lagi. Otomatis yang tadinya misalkan kalian floating 30% ya, otomatis nih. Ini udah otomatis ya. Ini yang keduanya bagaimana Bang open posisinya? Open posisi 10% karena hukumnya pakai 10% ya. Otomatis kalian yang tadinya itu minus 30% ya, minus 30% akan jadi berapa nih? Saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mikir 15% benar. Otomatis minus 30% ini akan menjadi minus 15%. Loh Bang, kok kayak begitu? Ya memang seperti itu. Inilah kelebihan mode averaging. Dan kenapa saya juga masih pakai mode averaging. Jadi ada plus minusnya lah antara mode split dan mode average. Walaupun ini perspektif masing-masing ya. Jadi saya nggak bisa membenarkan deklarasi saya. Kalau kalian nanya, Andi Firmansyah suka mana antara split dan average? Saya lebih suka split. Karena split ini jelas profitnya bisa berapa, ininya berapa. Dan kita masih bisa scalping di bawahnya. Nah, sedangkan kalau mode averaging ini kita tidak bisa close di mana aja. Jadi maksudnya bagaimana Bang? Open posisi pertama dan open posisi kedua ini nyatu semuanya. Jadi kita open posisi ini seolah-olah 3 kali ya, secara teknis 3 kali, tapi memang kita anggap 2 kali karena hukumnya 10% ya, hukumnya 10%. Ini 5% dulu, baru 5%-nya lagi, terus open posisinya kedua kayak gitu kan. Nah, ini nih kelebihannya. Kelebihan apa kekurangan ya? Bisa dikatakan kelebihan, bisa dikatakan kekurangan. Tergantung bagaimana perspektif kita. Kelebihannya bagaimana Bang? Kelebihannya adalah margin call-nya itu menurun, minusnya nurun dari minus 30% menjadi 15%. Kekurangannya apa Bang? Kekurangannya tidak bisa partial mode. Bang bisa kok market OKX, Bang bisa kok Binance. Iya deh, yang paling pintar, iya deh, yang paling wah banget. Partial mode, kalau lu close, lu nggak akan tahu benda itu profit atau tidak. Partial mode memang ada di dalam mode averaging, tapi kalau dalam misalkan 15% tiba-tiba minus 10%, lu nggak tahu open posisi lu tuh udah profit apa belum yang open posisi kedua. Walaupun memang lu hafal banget aritmatika, tapi secara histori lu akan loss. Secara histori lu akan loss. Ya. Jadi, kekurangannya adalah tidak bisa di close sebagian. Secara history. Kalau lu bilang, Bang bisa lah pakai partial mode. Iya, memang bisa. Tetapi historinya itu akan tercatat loss. Dan lu nggak tahu duit yang mana yang lu pakai antara open posisi pertama atau open posisi kedua. Dan itu tidak akan menjadikan jaminan hitungan history lu akan terus plus. Jadi secara teknis open posisi 1, 2, 3 ini nyatu semua. Menjadi satu open posisi yang tadinya minus 30% menjadi minus 15%. Nah, untuk open posisi kedua, ini sumpah ilmu mahal banget. Untuk open posisi kedua ya, open posisi kedua ini seperti ini. Untuk open posisi ketiganya saya sarankan kalau sudah floating 50%. Kalau minus 50% ya, minus 50% ini bukan open posisi lagi ya. Kalau udah minus sampai 50% dari total kedua tersebut, ini apa? Lakukan margin variasi. Lakukan margin variasi, oke? Lakukan margin variasi ya guys, supaya menyelamatkan semua modal kalian ini tadi ya. Lakukan margin variasi, oke? Berarti yang tadinya leverage 10 menjadi leverage 5. Misalkan kalian minus 50%, jadinya minus cuma 25%, oke?
Dengan leverage berapa? Dengan leverage 5 kali. Yang tadinya leverage 10 kali dengan 5 kali. Otomatis modal kalian sudah kepake berapa? Saya hitung ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang jawab 10%, ada yang jawab 20%, ada yang jawab 30%. Salah semuanya. Jawabannya adalah modal kalian akan terpakai 40%. Loh bang, 40% dari mana? Karena open posisi 1 ya. Ini adalah 10% totalnya. Open posisi kedua adalah 10%. Untuk margin variasikan dengan total modal sekian itu ya butuh 20% modal juga. Berarti modalnya itu berkurang sampai minus 40%. Oke? Jadi modal kalian ini sisa 60%. Ini bukan minus ya. Modal kalian yang kepake nih, modal kepake ini bukan minus floating. Ini modal kalian yang kepake minus 40%, tinggal 60%. Nah, kalau udah 60% ini adalah jurus terakhir, oke? Kalau udah floating seperti ini, berarti pertanyaannya ya memang kalian harus menunggu sampai market itu stabil lagi. Nah, inilah kekurangan mode averaging. Makanya mode averaging rata-rata tidak saya pakai untuk jangka pendek, biasanya untuk jangka panjang. Mode averaging itu kenapa harus ada di dalam dunia ini bang? Kalau lu nanya seperti itu, jawabannya adalah rata-rata investor di dunia ini membutuhkan mode averaging daripada mode split. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjauhkan dari margin call atau harga open posisi atau untuk mengurangi leverage tersebut. Oke? Bang, apakah ada orang yang ada mode splitnya, ya, entitas yang ada mode splitnya, tapi ada margin variasinya? Ada, tapi nggak sempurna. Dulu CoinWay seperti itu, tapi setelah saya pelajari, memang rada-rada konyol gitu CoinWay ya. Ini pun ada entitas lagi yang mungkin minggu depan akan saya jelaskan, atau mungkin besok yang lebih jelaskan. Untuk tampilan UI-nya emang mirip banget sama market yang sudah saya jelaskan ya. Cuma ya gimana lagi, market itu yang ada mode splitnya. Karena memang saya harus mencari market yang ada mode split. Oke? Karena untuk member reguler sekarang kan cuma Bitget doang nih di dalam Cerberus. Tidak ada mode split. Jadi saya harus mencari market yang ada mode splitnya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut terhadap laptop ya. Setelah ini bagaimana bang kalau udah sampai minus 25% udah di margin variasi juga nih ya. Sampai minus 40% ya. Kalau misalkan udah kayak begini tinggal tunggu saja. Nggak ada hal lain yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian ambil open posisi short itu terlalu berbahaya. Satu-satunya pilihan adalah loss gitu kan. Harus kalian stop loss di area misalkan minus 25% ya berarti minus 50% bisa kalian close. Tapi itu memang sangat, jadi memang tidak saya sarankan untuk bermain averaging untuk orang-orang yang masih pemula. Karena apa? Mode average ini sangat-sangat mematikan langkah. Bahkan saya curiga mode average ini ya sengaja dimainkan untuk market-market besar. Supaya apa? Ya supaya duit pada habis lah. Oke, jadi kalau kalian nanya bagusan mana mode average sama mode split, jawaban Andi Farmansyah mode split. Tapi kalau lu suka mode average ya silahkan. Yang sangat-sangat tidak saya sukai dulu deh. Yang sangat-sangat saya sukai dalam mode average adalah ini yang warna kuning. Batasan liquid ini bisa turun secara terus-menerus sesuai dengan kita open posisi lagi. Yang sangat-sangat tidak saya sukai adalah kita nggak bisa melakukan apa-apa pada saat terjadinya floating loss. Kalau di dalam mode split, kita misalkan minus sampai 50% sekalipun, ya, kita main di bawahnya bisa di scalping, 5%, udah dapat 50% nih, yang minus 50% bisa kita close. Kayak gitu. Sedangkan mode average itu tidak bisa. Ya, mungkin ya. Mungkin. Memang mode average ini disengaja di dalam market-market besar supaya apa? Supaya duit lu pada hilang semuanya. Itulah mungkin ya. Kadang saya pikir itulah mungkin kenapa market kecil itu pakai mode split biar laku. Kalau udah gede pakai average. Buktinya apa bang? BingX itu lahirnya duluan saya, asal kalian tahu. BingX dikenal di Indonesia itu lewat saya, lewat Andi Firmansyah, lewat expert student class, barulah sekarang menjalar ke investor lain. Setelah saya tidak setuju dengan beberapa hal. Waktu itu belum CEO, jadi nggak sebelum ganti CEO sekarang. Dulu BingX namanya adalah Bingbond. Bingbond dulu adalah aliran mode split, asal kalian tahu. Setelah sekarang dia masuk top 20 besar dunia, ternyata dia ganti mode average-nya.
Bang, masih ada splitnya. Iya, tapi mau dihapus. Nggak tahu kan lo? Oke, semoga bermanfaat video kali ini saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Firmansyah, use your logic. Salam traders.